心之本源法则，世道好啊，成就不朽，灭却生死，徒有虚名。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan membahas spoiler Penakluk Bintang berdasarkan cerita novelnya. Loveng menatap luasnya Blodisia miliknya yang baru saja dia perluas. Blodisia itu kini berdiameter sekitar 6 miliar mil, jauh lebih besar dari milik raja-raja lain, bahkan melebihi beberapa royalsia milik para makhluk Undying. Perasaan puas memenuhi dirinya, tapi dia juga tahu ini hanyalah awalan dari perjalanan yang lebih besar. Setelah ekspansi itu selesai, Loveng menatap ke depan, menetapkan tujuan barunya yakni menjadi Undying. Untuk mencapai hal itu, dia harus memahami sesuatu yang disebut sebagai Gold Wall atau hukum emas yang paling fundamental di alam semesta. Hukum itu mampu menembus batas batin makhluk hidup, memberi mereka kekuatan abadi, dan menyatu dengan hukum-hukum alam yang paling dasar. Loveng menyadari hanya dengan menguasai Gold Wall sepenuhnya, dia bisa mencapai status abadi yang sesungguhnya. Meski telah mencapai prestasi luar biasa, Loveng tidak bisa berpuas diri dulu. Ia mengadakan perayaan kecil bersama para pelayan setia dan beberapa kaisar yang menghormatinya. Semua merasa kagum dengan pencapaiannya. Namun Loveng sendiri sudah memiliki tekad kuat. Setelah perayaan itu, fokus utamanya adalah mempelajari Gold Wall hingga benar-benar menguasainya. Saat ia mulai merenung dan menyelami Gold Wall, energi di dalam tubuhnya bergerak dengan cara yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Manifestasi energi berbentuk seperti bits gold muncul di dalam inti tubuhnya, mencoba menghancurkan tembok indikor untuk memecahkan batas batinnya. Serangan itu dahsyat dan terus menghantamnya, tapi tembok inti tetap utuh. Loveng pun terkejut. Dia pikir dan semua kekuatan, teknik, dan energi yang ia miliki pasti bisa menembus inti tubuhnya. Namun kenyataannya lebih sulit dari yang ia bayangkan. Setelah berlatih dan berjuang begitu lama, Loveng muncul kembali ke permukaan kehidupan. Ia keluar dari penyepiannya di Thousand Thousand River, wilayah rumahnya di mana ia telah menyelesaikan latihan batinnya selama 80.000 tahun, dan memikirkan semua pengalaman di seluruh alam semesta. Ia merasa seperti kembali ke rumah dan berjalan perlahan di antara istana-istana di wilayah itu. Semua pelayan dan penghuni melihatnya berjalan santuy, karena mereka belum pernah melihatnya dalam waktu yang sangat lama. Mereka pun berbicara di antara mereka sendiri tentang sosok Loveng yang luar biasa, yang dulu pernah menghabisi sosok tingkat kaisar dan kini telah hilang begitu lama. Loveng tersenyum karena ia bisa membaca pikiran mereka lewat hukum yang dia telah pelajari. Ia menyadari bahwa pengalaman dan inspirasi selama puluhan ribu tahun membuat cara berpikirnya jauh berubah. Semua kejadian itu sudah terekam dalam pikirannya, seperti film, dan ia mencapai keadaan mental yang lebih tenang dan kuat daripada sebelumnya. Ia tidak lagi terguncang oleh hal-hal yang dulu bisa membuat orang kalah dalam batin ataupun ilusi. Kondisi batinnya kini sedamai langit, sedalam samudera, dan bahkan seorang Universe Overlord pun jarang punya kehendak sekuat dirinya. Dan rasa percaya diri yang besar, Loveng tahu bahwa saatnya untuk menjadi Undying telah tiba. Tanpa menunda, ia kembali ke istananya dan bersiap memecah batas batinnya yang paling dalam. Ia memanggil ribuan mutiara berisi hukum Law Frills, yang kemudian menyatu membentuk wujud seekor bits gold raksasa di atas istananya. Dan suara berapi-api, ia memerintahkan serangan besar ke tembok inti batin yang selama ini menahan kekuatannya. Sebuah gerakan penuh kekuasaan yang memanfaatkan seluruh energi dan kehendaknya. Dalam meledakan dahsyat itu, tembok batin pun hancur. Ini merupakan puncak dari setiap latihan teknik dan pemahamannya. Hasil dari ratusan ribu tahun perpaduan antara hukum, tekad, dan kekuatan batin. Dengan tembok inti yang hancur, jalur menuju menjadi Undying terbuka. Saat Gold Law atau hukum emas turun dalam jumlah luar biasa, energi ilahi itu mengalir deras ke seluruh wilayah Thousand Thousand River. Cahaya emas menerangi seluruh langit dan semua makhluk di sekitarnya, dari pelayan hingga universe kenaik biasa. Mereka terkejut melihat fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan para pengamat tidak menyangka bahwa menjadi Undying bisa menghasilkan bentangan energi sebesar itu. Karena biasanya saat seseorang mencapai status Undying, perubahannya tidak sebesar ini. Hal itu bukan hanya karena tubuh batin Loveng yang berubah, tetapi juga karena kekuatannya lebih besar dari para makhluk biasa.
tubuh alien, Golden Hornet Beast, dan yang paling luar biasa, Bloodicea-nya yang berdiameter miliaran mil juga menyerap energi Undying. Semua itu menjadi kekuatan Lo Fang berkali-kali lipat melebihi penguasa biasa saat menjadi Undying. Kekuatannya bukan hanya setingkat makhluk abadi biasa, tapi juga melampaui banyak universe Knight. Primal Chaos City Leader, salah satu makhluk paling bijaksana di Thousand Treasure River, mengamati kejadian itu dengan takjub. Ia melihat betapa besar energi Undying yang diserap oleh Lo Fang, begitu luar biasa hingga membuatnya tercengang. Karena ia sendiri jarang melihat perubahan seperti itu, bahkan pada sosok-sosok kuat sekalipun. Setelah Lo Fang berhasil menjadi Undying, peristiwa luar biasa pun terjadi di wilayah Thousand Treasure River. Cahaya kemasan yang sangat terang muncul di langit, menyebarkan gelombang energi emas yang tak terbatas ke seluruh sekitarnya. Semua universe Knight dan pelayan Undying di area itu tunduk kagum, melihat betapa besarnya kekuatan yang muncul dari tubuh Lo Fang. Begitu hebat hingga lebih spektakuler dari kebanyakan kejadian saat makhluk lain menjadi tak mati. Primal Chaos City Leader yang sudah melihat fenomena kekuatan besar berkali-kali tercengang. Ia menyadari bahwa meskipun tubuh Remote Ocean Lo Fang sangat besar, kekuatan yang kini terpancar jauh melebihi apa yang pernah dia saksikan dari makhluk-makhluk kuat sebelumnya. Ia mulai berpikir bahwa Lo Fang mungkin lebih kuat dari semua makhluk spesial yang ia kenal, bahkan mungkin yang terkuat di antara mereka semua. Di dalam istananya sendiri, Golden Force energi ilahi yang mengalir begitu besar membuat Tian Chen Emperor dan Jihong Emperor terkejut dan bangga. Energi itu jauh melebihi yang dimiliki oleh universe Knight biasa. Itu tanda kekuatan Lo Fang sebagai Undying benar-benar luar biasa. Kemudian dalam dunia internal tubuhnya, gelombang energi emas itu membanjiri Bloodicea dan juga seluruh internal world. Semua bagian tubuhnya termasuk tubuh manusia aslinya, tubuh Golden Hornet Beast, dan tubuh Mosa berhasil berubah menjadi wujud Undying secara bersamaan. Energi dari God Wall dan kekuatan ilahi itu menyatu sepenuhnya dengan jiwa dan semua bentuk tubuhnya. Lo Fang berdiri di atas Golden Hornet Beast, menikmati betapa hebatnya kekuatan yang kini dia miliki. Ia melihat Remote Ocean yang sebelumnya sudah luar biasa besar, perlahan-lahan berubah karena energi ilahi yang mengisi seluruh area. Air dan energi emas itu membuat Bloodicea berubah agar bisa menyatu dengan kekuatan baru yang tak terbatas. Ia pun memahami sesuatu penting. Remote Ocean miliknya kini lebih kuat dan lebih berharga dari banyak harta karun besar di alam semesta, karena energi ilahi yang terkandung di dalamnya. Kekuatan ini begitu luar biasa hingga beberapa universe Knight pun mungkin tidak bisa mengalahkannya di wilayahnya sendiri. Setelah itu Lo Fang keluar dari istana dan menguji Primal Chaos City Leader. Setelah itu Lo Fang keluar dari istana untuk mengunjungi gurunya. Di sana sang pemimpin melihat perubahan besar dalam dirinya dan akhirnya mengakui secara penuh Lo Fang memang sudah menjadi Undying. Mereka berbicara tentang kekuatan Lo Fang dan bahkan tentang musuh potensialnya seperti Juchong Emperor. Lo Fang yakin bahwa dengan kekuatan barunya dia bisa mengalahkannya, bahkan jika harus kembali bertarung. Kemudian mereka membicarakan rencana selanjutnya. Lo Fang ingin menemukan lokasi Gold Country-nya sendiri dan segera membangunnya. Primal Chaos Leader pun menyarankannya untuk memilih lokasi yang lebih dalam di ruang antar lapisan atau Interflyers, karena itu tempat yang lebih aman dan strategis. Lo Fang pun setuju untuk memulai rencananya. Dia kemudian pergi ke lokasi Star Tower, sebuah harta karun sejati super kuat yang sebelumnya sudah dikenalnya. Ia berniat melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menguasai atau memanfaatkannya di masa depan. Pertama, dia pun pergi ke Star Tower, harta karun terbesar yang pernah ada di alam semesta dan menjadi medan pertempuran bagi berbagai ras kuat. Ia ke ruang Stealth Phase di dalamnya. Di sana ia memanggil Remote Ocean dan semua tubuhnya, sehingga semuanya pun bisa berinteraksi secara bebas dengan dunia luar. Lo Fang mencoba menggerakkan Star Tower menggunakan Glow Devourer yang adalah kekuatan ilahi yang dia miliki. Namun dia menyadari bahwa kekuatannya sebagai Undying masih belum cukup kuat untuk menggerakkan harta sejati secanggih itu secara cepat. Ia menyadari bahwa dibutuhkan pemahaman hukum yang jauh lebih dalam, atau Glow Devourer yang jauh lebih besar agar bisa memaksimalkan kekuatan Star Tower. Setelah itu Lo Fang mengambil beberapa Seal Star dari Star Tower dan menambahkannya ke dalam teknik Star Map miliknya, mengumpulkan total sekitar 10.000 bintang sebagai persiapan untuk mengembangkan teknik lebih lanjut. Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke wilayah manusia, yakni Ganu Universe, untuk memulai proyek terbesarnya, membangun God Country-nya sendiri, dan ia memilih area di ruang kosong sekitar 50 juta tahun cahaya dari bumi, sebuah tempat yang penuh dengan planet dan bintang yang sudah mati. Sebagai titik awalnya untuk membuat wilayah baru itu,
Lo Feng kemudian menembus wilayah Space Interlayer, lapisan aneh di antara ruang kosmik, dan semakin dalam masuk ke Space Plot, sebuah area berbahaya yang dipenuhi oleh pecahan ruang besar yang bergerak cepat. Ia harus berhati-hati karena pecahan itu bisa menghancurkan makhluk kuat sekalipun. Setelah beberapa hari, ia menemukan sebuah fragmen ruang yang sangat luar biasa, cukup untuk menjadi pondasi bagi dunia baru. Dan juga menggunakan sayap siunya, ia mengunci fragmen itu dan menggabungkannya dengan dunia batinnya. Dan kekuatan yang ia miliki, fragmen itu kemudian menjadi dunia nyata baru, stabil, dan bukan lagi ruang kosong. Ini adalah God Country Lo Feng yang pertama. Setelah menyatukan internal world-nya dengan fragmen ruang angkasa, Lo Feng pun berdiri di atas wilayah baru yang kini menjadi God Country miliknya sendiri. Angin kosmik berhembus di langit berwarna emas dan cahaya dari hukum emas. Menari-nari di antara pegunungan dan danau muncul seolah-olah mengikuti kehendaknya. Segala sesuatu di wilayah itu terasa hidup, tiap lembah, sungai, dan padang rumput seakan menjadi perpanjangan dari jiwanya sendiri. Di tengah God Country, sebuah istana megah perlahan terbentuk. Cahaya emas pun berpencar dari menara-menara yang menjulang tinggi, menciptakan aura sakral yang menghormati kekuatan Lo Feng. Istana itu menjadi pusat wilayah, simbol bahwa dia di sini semua tunduk pada kekuatan sang penguasa baru. Lo Feng menutup matanya dan mengangkat tangan. Ia bisa merasakan setiap sudut God Country itu bukan hanya berbentuk fisik, tetapi energi dan hukum yang mengalir di dalamnya. Segala sesuatu yang ada di wilayah itu beresonasi dengan batinnya. Seolah God Country dan dirinya telah menjadi satu. Ia pun tersenyum di dalam hati. Ini bukan sekedar dunia, ini adalah dirinya. Dengan kesadaran itu, Lo Feng memahami bahwa God Country miliknya bukan sekedar benteng atau wilayah. Ia adalah perpanjangan dari kekuatan batin dan tubuhnya. Bahkan remote ocean, tubuh raksasa yang dia gunakan sebagai penjaga, kini menjadi inti dari pertahanan wilayah baru itu. God Country memiliki pertahanan yang tak tertandingi, siap menghadapi ancaman kecil apapun hingga musuh yang paling kuat sekalipun. Ia tahu bahkan jika salah satu tubuhnya mengalami kerusakan, remote ocean dapat memulihkannya. Dan pondasi God Country tetap kokoh. Segala harta dari True Tracer yang dia miliki kini berada di bawah perlindungan paling aman. Saat matahari kosmik di langit God Country mulai menyoroti cahaya emasnya, Lo Feng merasakan panggilan dari gurunya. Penguasa kota kekacauan muncul di puncak, tampak tenang namun penuh kewibawaan. Lo Feng pun mengangguk, menyadari bahwa babak baru dari perjalanannya akan segera dimulai. Pertemuan itu menandai awal dari tantangan yang lebih besar. Bukan hanya mempertahankan God Country, tetapi juga menaklukkan tantangan dan musuh yang ada di alam semesta luas ini. Di tengah keningan God Country yang megah, Lo Feng tersenyum. Ia tahu kekuatan baru itu hanyalah awalan, dunia baru telah tercipta, dan ia siap untuk menulis legenda berikutnya. Setelah puluhan ribu tahun berlalu sejak terakhir kali mereka melihat Lo Feng, sosok Blood River Emperor kini berdiri di tengah kerumunan. Ia bersinar sebagai seorang undying yang baru. Banyak yang masih merasa heran apakah legenda itu benar. Tetapi kini kenyataan itu hadir di depan mata mereka. Dari kejauhan, Dark Mirror Emperor atau Pei Jiwang melangkah maju dengan senyuman penuh arti. Begitu dekat dengan kelompok aliansi Hong. Ia menyapa Lo Feng dan suara yang tenang namun penuh tenaga. Pei Jiwang telah mengenal Lo Feng sejak era lama, ketika dia hanya seorang Sector Lord. Seseorang yang pernah menghabisi Kaisar Limit lolos dari pengejarannya dan hidup melalui berbagai pertempuran luar biasa. Bahkan saat mereka masih muda, Lo Feng sudah memiliki reputasi yang menakutkan. Pei Jiwang pun menyapa Lo Feng karena sudah 80.000 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Ia pun tersenyum karena ia tersenyum sambil memperlihatkan taringnya karena dia itu tidak menduga Lo Feng sudah menjadi undying. Lo Feng pun mengangguk tenang, yang membuat Pei Jiwang terpukau dan para pewaris kekuatan lain ikut berdiskusi. Banyak yang berpikir Lo Feng pasti jauh lebih kuat sekarang. Lalu tanpa jeda, Dark Mirror mengeluarkan kata yang membuat suasana langsung tegang. Ia datang bukan hanya untuk mengucapkan selamat, karena dia itu datang untuk menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati. Suasana pun sempat hening. Semua pewaris dari berbagai aliansi memutuskan perhatian pada dua sosok undying di depan mereka. Dark Mirror, makhluk unik yang menandingi universe kenaik, menantang Lo Feng, manusia yang telah menjadi abadi. Lo Feng berdiri tanpa ragu, sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Saat dia menjawab dengan tegas, bagaimana bisa dia menolak kesempatan itu? Jawaban Lo Feng langsung memecah keheningan. Semua yang hadir terkejut sekaligus bersemangat. Mereka tidak menyangka Lo Feng akan menerima tantangan secara terbuka. Dark Mirror pun tertawa dan mengingatkan Lo Feng kalau ini adalah pertarungan 1 lawan 1 dan tidak ada bantuan pihak lain. Lo Feng paham dan dia tidaklah mempermasalahkan hal tersebut.
Ini menandakan tekadnya untuk menunjukkan kekuatan sejatinya, bukan untuk kesombongan, tetapi demi kehormatan dan pengakuan yang selayaknya bagi seorang pejuang abadi. Suasana langsung berubah menjadi riuh. Para pewaris dan makhluk kuat yang hadir menyebarkan berita tentang pertarungan mendatang, layaknya api yang menyabar ke seluruh penjuru alam semesta. Banyak yang tidak percaya, sebagian ragu, dan sebagian lagi yakin bahwa pertarungan dua anjing itu akan menjadi salah satu duel paling legendaris yang pernah ada. Sementara itu, Yu Chong Emperor dan Purple Rain Knight memperhatikan dari kejauhan, memberikan komentar tajam tentang karakter Lao Fang yang penuh keberanian. Meskipun sebagian meragukan apakah dia itu bisa menang. Tepat sebelum Dark Mirror lenyap dari pandangan, ia menatap Lao Fang dan berkata, orang yang berbakat besar biasanya adalah yang pertama kali mati. Ucapan itu meninggalkan gema yang berat di udara ketika Lao Fang menghilang dari tempat itu. Ia akan mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan mengukir namanya seumur hidup, atau mungkin selamanya dalam sebuah legenda. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.